bisa lihat kalian semua jorok tiarap. Jadi satu tenda itu benar-benar disuruh tiarap, disuruh push up. Kembali lagi di ngobrol aja, edisi tips mahasiswa baru. Kali ini spesial buat kalian maba-maba Prasmul. Nah, kalau kalian penasaran sama kampus life bakal gimana sih, academic life, atau mungkin ospeknya gimana sih, langsung aja simak percakapan kita berikut ini. Karena interviewers kita tuh datang dari berbagai jurusan dan berbagai angkatan. Jadi obrolan kita bakal kompleks dan seru banget. Yuk langsung aja kita simak. Jujur kalau di Prasmul nggak gimana ya? Kalau sama teman kelas hanya sebatas kerja. Cuman nggak ada yang jadi real friends banget. So far real friends yang gue temuin tuh dapetnya dari panitia sama organisasi gitu kalau buat gue. Cuman tadi kayak Jason Matthew juga bilang ya gue adaptasi aja sih. Bukan berarti gue set, gue harus jadi musuh dia. Gue harus jadi sahabat dia. Yang enggak, misalnya yang cocok kan ada sendiri kok ujung-ujungnya. Dan menurut gue kalau bener-bener circle kecil ya, 3 orang juga udah cukup lah ngebuat jatuhnya lebih jadi support system sih gitu. Karena kesuksesan sendiri di lo menurut gue yang nentuin tuh lo sendiri gitu. Sisanya hanya support system gitu. Jadi jangan terlalu depend sama orang juga seperti itu sih. Iya, gue lumayan nge-value friends sih. Ya temennya lumayan luas, tapi menurut gue yang beberapa circle gue cuma 2 sebenarnya. Satu dari organisasi yang gue deket banget karena gue satu executive board. Satu lagi dari akuntansi karena menurut gue kan spend waktu di akuntansi lebih banyak dibanding di organisasi kan, kayak gue banyak tugas dan sebagainya macamnya. Jadi gue punya satu circle di akuntansi yang emang lebih berlima itu yang gue jadiin satu circle begitu. Gue pas baru masuk Prasmul introvert keras gitu kan. Tapi semenjak ikut panitiaan terus bergaul sama beberapa anak, bukan beberapa sih, cukup aja sih di Go Business. Terus ada kemarin apalagi pas Komdev gitu kan, ikut Ener, teman-teman gue tiba-tiba OSBIS sama event semua. Karena gue cuma beberapa ya anak STEM ikut jadi Ener kan. Jadi bergaulnya sama mereka, sama anak event, sama OSBIS kan, itu satu kelas, gue kenal semua. Tapi pergaulan emang kalau bisa seluas-luasnya, kenal seluas-luasnya kalau bisa. Tapi kalau emang untuk cerita itu emang ya lingkup kecil aja nggak apa-apa. Kalau gue dari awal pikirnya perbanyakin acquaintance lu. Jadi kayak perbanyakin kenalan lu. Meskipun nggak kayak close friends atau friends yang secara deket gitu, tapi setidaknya lu punya options untuk teman-teman kerja lu kira-kira ke depannya kayak gimana gitu. Dan acquaintance itu penting banget karena nih gue nggak pernah lihat muka-muka yang ada di sini kecuali Tasya, terus tiba-tiba udah bisa dikumpulin di Zoom meeting kayak gini. Kayak acquaintances itu penting banget. Cuman keep your close friend circle tuh kecil aja tuh. Karena kadang personal things itu nggak harus lu bagiin ke semua acquaintance lu gitu. Jadi menurut gue trust a tapi kenal sama semua orang gitu. Kalau dari aku sih kayak kurang lebih sama kayak yang lain. Terus habis itu aku setuju banget kata Ica, kayak maksudnya temenan itu sama istilahnya semua orang, kayak sama ini juga kayak berusaha untuk ya jangan pilih-pilih gitu loh sama siapa aja, karena kita nggak tahu loh mereka itu bakalan siapa di masa depan kita gitu kan. Bisa aja teman kerja kita atau kita butuh sesuatu atau dia butuh sesuatu ke kita gitu. Aku mikirnya sih lebih kayak kalau misalnya pergaulan kita semakin, maksudnya kayak teman kita semakin banyak, itu kita maksudnya kayak kalau kita mau jadi berkat buat orang, itu juga bisa memberkati lebih banyak orang. Terus habis itu kayak kalau menurutku kayak kalau itu kan teman, terus habis itu kalau sahabat menurutku memang benar sih harus circle kecil aja gitu kan. Aku juga nggak yang banyak banget, ada beberapa teman doang kayak cuma 5 sampai 6 orang doang yang maksudnya benar-benar dekat, karena menurutku itu kayak mereka itu yang apa ya, yang support apapun yang kita lakuin, yang kayak gitu. Terus habis itu mereka mungkin yang lebih kita bisa terbuka, terus habis itu misal kita bisa bilang kayak kalau misalnya aku ada salah atau misalnya apa kayak beritahu aja gitu loh, jangan sungkan, jangan malu-malu gitu loh, supaya kan kita mau saling membangun satu sama lain. Terus menurutku juga maksudnya juga berdoa sih menurutku di Prasmul, kayak maksudnya apalagi aku dulu dari Malang ke Jakarta gitu kan, maksudnya dulu juga sempat pikir aduh teman-temannya gimana ya, takut atau apa, tapi menurutku kayak ya jangan takut gitu loh, kayak ya berdoa, terus habis itu kayak cari teman-teman yang pas. Menurutku pasti bisa dapat sih di Prasmul, karena kurang lebih hampir semuanya menurutku aku lihat anak-anak Prasmul luar biasa.
PGU itu ospek yang lebih berat dari kampus lain, tapi Katanya gitu. berguna untuk ke depan lu di Prasmo gitu. Kalau gue PGU selama seminggu, tapi kalau cutting ada yang sebulan ya? Iya, 17. Keren. Oh sumpah, tapi ini yang pemikiran di otak gue tuh nasty banget cuy. Gimana Jadi gimana? tapi ini santai lah ya maksudnya ya. Santai-santai. Gue coba ceritain dalam bahasa yang lebih normal gitu ya. Jadi kan kita kalau di PGO di masa-masa ospek itu kan ada kayak satu outbound ya. Kita namanya simulasi bisnis, Sibislab gitu ya. Nah, di situ kita pergi ke satu gunung atau satu desa atau bukan apa ya, itu namanya apa sih, Nev? Yang mana? Kita pokoknya ke daerah gitu katanya buat di training gitu ya. Cikole. Cikole Nah, masih. itu tuh kita di situ 4 hari kan. 4 hari kita di drill itu bikin bisnis kayak atau enggak disuruh bener-bener simulasi bisnis yang kayak makan cepet, terus juga fisik kuat juga, bangun pagi, jaga malam, segala macamnya. Sedangkan kayak kita di kondisi yang jauh dari SMA kita kan. Kita kan SMA kan nyaman segala macam, ini di luar dari comfort zone kita gitu, jauh banget. Yang dimana WC-nya ya let's say seadanya gitu ya, dan makannya juga seadanya juga. Nah tapi kayak gue tuh 4 hari gue nggak mandi cuy, gue nggak mandi gitu, gue nggak mandi dan otomatis gue nggak ke WC kan. Jadi lu bayangin pas gue di GS, gue naik mobil dijemput sama papa gue, cepetan gue pulang ke rumah, gue udah gak tahan. Semuanya nggak mandi deh. Nggak mandi. Gue mandi ya. Oh masa? Enggak deh. Gue enggak sih. Gue mandi pulang-pulang airnya tuh sampai kayak air comberan, weh. Kok kita di situ bisa nahan berak ya? Gue bingung. Nah itu mas gue, kok bisa gitu ya? Perasaan gue kalau di rumah mas setiap menit berak kayaknya. Di situ bisa ya. Kalau lu inget waktu itu sempat kita satu hari. By the way, ini gue bareng Stella gue jelasin. Waktu itu gue sama Stella kan satu kelompok dan kita tuh pernah satu hari di day keberapa gitu. Kita tuh dapat A gitu. Pernah nggak sih Stella? Pernah dapat A. Nah A. Kita tuh seneng banget tuh. Dan ada satu anggota kita tuh orangnya heboh banget. Inisialnya Y. Dia tuh seneng banget dapet A, teriak-teriak, happy banget. Kita tuh udah kayak orang ini, apa tuh kalau bahasa ininya, besar kepala lah gitu. Akhirnya loser kita ngingetin kita, kalian jangan besar kepala dulu, ini baru hari ini. Terus kita merasa udah paling pintar. Besok kita dapat E. Terus gara-gara besar kepala itu, terus kita langsung jadi demot banget gitu loh. Jadi buat gue itu lucu aja sih, kayak maksudnya dan di situ gue bener-bener belajar kalau kita tuh harus konsisten yang kayak tadi gue bilang. Di situ cacat banget sih. Itu doang sih yang gue inget tadi PGU. IP. Sebenarnya semua lucu sih kalau gue yang IP ya, karena sebenarnya SMA gue juga sering ikut kemah segala macam, tapi yang kali ini tuh lucu aja karena sama teman-teman yang Prasmul yang emang kayak dasarnya semua anak Prasmul punya rasa humor yang sama kan. Terus gue paling inget tuh bukan di kelompok gue sih, tapi ini kayak satu angkatan kita kayak harusnya inget nih, tempat pokoknya disuruh bikin esai. Terus ada teman gue yang dari jurusan lain, itu dia sampai nulis esai itu apa ya, temanya apa, yang ditulis itu alam bawah sadarnya dia kayak gitu. Jadi banget itu kalimatnya. Jadi kalau nggak salah temanya lingkungan deh. Jadi temanya lingkungan kan, kita nulis esai apa gitu kan, misalkan lingkungan, krisis iklim segala macam. Nah dia tuh nulisnya tuh sampai di pembahasan akhirnya disuruh maju sama tim yang ngurusin ya, tim panitia pada disiplin, disuruh bacain tuh dibahas isinya. Pokoknya ada kalimat karena krisis iklim ini omah Belanda yang sedang gosip itu literally dia karena lagi mimpin omahnya dia dan itu emang asli Belanda. Oh, oke. Iya, anak STEM kan itu ya, inget. Iya. Itu ada dia sampai halu gitu nulisnya, lucu banget. Tapi sebenarnya banyak yang halu kayak gitu. Cuma itu yang paling lucu kalimatnya. Sampai sekarang nih si dia ini kalau di bukan dibully, sebenarnya kalau dibercandain di kelas itu, terus sebenarnya omah Belanda kayak gitu. Sampai sekarang diinget. Jadi di tahun 2017 ke 2018 itu ada pergantian nama ospek kita, tadinya IP jadi PGU atau Prasmul Gear Up. Nah sekarang giliran yang tahun 2018 yang buat ceritain pengalaman PGU mereka. Tasya dulu, dipersilahkan. Oke. Deh. Jadi kalau pengalamanku itu waktu Sibislab. Jadi waktu itu kalau nggak salah itu aku dapet yang ketiga.
Terus kayak aku masih inget banget waktu pertama sama kedua itu kayak happy banget ya, nggak hujan, terus panas gitu kan. Wah, waktu pas apa ya waktu itu bilangnya kalau nggak salah apa ya sesi 3 atau apa gitu ya. Pokoknya kloter ketiga, iya itu gelombang 3 betul gelombang 3 itu nyampe kan, terus habis itu kita suruh taruh semua barang-barang kita. Terus habis itu waktu udah taruh semua barang-barang itu awalnya udah kayak gerimis gitu. Nah, terus sama orang kayak aja pokoknya suruh dia aja, kita tetap baris kan. Terus waktu udah hujan deres banget, itu kita baru disuruh ambil jas hujan. Aduh itu kayak cuma banget kan. Bener-bener seluruh baju semuanya itu kayak basah semua, jadi kayak di dalam tenda kita harus kayak jemur baju satu-satu gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah 3 hari kan, itu kayak bener-bener aduh udah nggak ngerti lagi deh. Kebetulan gue satu gelombang sama Tasya, jadi gue yang gelombang yang disuruh tiarap di atas lumpur gitu. Nah tapi cerita yang lucu itu cuma Simbislap dan itu jorok juga gitu loh. Dan tadi kan kalau Tasya bilang kan semua basah ya, nggak baju doang, jadi daleman apa semua itu basah semua. Dan kita kan bener-bener cuman limited banget bawanya, kayak cuman 3 pasang begitu kan. Iya, pokoknya lu tau lah gimana kabarnya. Jadi itu tenda tuh bener-bener udah kayak jasa laundry. Jadi mau itu daleman, mau itu baju, semua udah digantung. Nah, terus Bumil Pokoknya pengawasnya lah ya, pengawasnya, tentaranya itu datang ngelewatin, terus kita itu dipanggil semua, satu tenda cewek dipanggil suruh keluar. Itu kenapa daleman semua digantung di situ? Cewek kok jorok. Terus ada yang aduh Pak, kan kita nggak tahu mau gantung di mana gitu. Tapi saya kelihatan celana dalam kalian gitu. Terus ada yang ganti baju juga di dalam tenda kayak gitu, terus katanya saya bisa lihat kalian semua jorok tiarap. Jadi satu tenda itu benar-benar disuruh tiarap, disuruh push up. Waduh. Itu cewek semua. Terus akhirnya malamnya kan pada dimarahin kan, soalnya nggak mandi, jadi ketahuan gitu kalau misalnya kita benar-benar nggak mandi gitu. Terus katanya suruh mandi, benar-benar ditungguin di depan kamar mandi, benar-benar diginiin tentaranya. Terus kita masuk. Gue mau mandi, gue udah memberanikan diri. Oke, bodo amat, di dalam ada apa, ada lumpur, ada katak, bodo amat, ada kecoa, bodo amat. Gue masuk, gue memberanikan diri, gue bawa handuk, gue bawa kresek, udah mandi pakai sendal. Gue lagi enak-enak kan, gue lagi bilas-bilas gitu. Masalahnya itu, gue nggak sadar kalau di dalam ember yang gue pakai buat bilas dari tadi itu ada katak. Gue teriak, nggak main-main. Gue nggak mikir, rambut gue masih sampoan, gue udah langsung pakai baju gue keluar. Gue langsung bilas rambut gue di depan yang dibuat buat bersihin wudhu. Bener-bener. Waduh. Jorok banget. Tapi jujur, dengan Simbislap dan PGU atau IP yang berat itu, kita semua merasakan manfaatnya, ya nggak sih? Iya, betul. Dan sangat nggak menyesal walaupun nggak mau ngulangin juga, bener nggak? Kelompok PGU benar-benar jadi solid banget gara-gara Simbislap gitu. Iya benar. Setuju. Lagian maba juga nggak akan ngalamin ini karena online ya, nggak kebayang. Oh iya ya. Nggak seru. Kurang afdol ya. Iya nggak dong. Emang di rumah masing-masing. Apa? Hiking di rumah masing-masing. Oke. Next question. Gimana sih tips biar social life sama nilai sama organisasi atau sama aktivitas lain yang kalian ikutin kayak lomba ataupun bisnis itu bisa balance di Prasmo? Mau star banget kan? Star banget. Maaf ya Lotstar, diambil dikit ini perannya. Enggak lah. Oke, siapa dulu ya? Ica dulu deh. Time management sih penting banget. Kalau gue awal-awal masuk tuh bener-bener berantakan banget. Gue bener-bener bisa tidur jam 6 dan apa-apa. Karena gue mikir gue harus make time for all. Dan gue bukan
orang yang bisa ngomong enggak gitu. Jadi gue kayak yes man gitu. Yes man. Dan itu benar-benar itu nggak jelek, cuman jadinya lu ngomong iya ke semuanya, jadi agak berantakan dikit gitu. Kalau misalnya lu orangnya memang bisa handle itu semua, kebetulan gue maksudnya nggak ada yang hancur, cuman kesehatan gue doang yang hancur. Tapi itu kayak lu harus biasain time management mulai dari maba gitu. Jangan kayak terakhir-terakhir lu semester 3 udah mulai buka G-calendar atau apa gitu, jangan. Dan jangan pernah takut untuk say no gitu. Kalau misalnya lu memang capek, lu memang drained, jangan dipaksa untuk keluar. Pun lu diajak untuk makan sate kambing malam-malam jam 12, dia jawab. Misalnya lu drain dan apa-apa, meskipun it's very tempting, mending jangan kayak gitu. Terus kalau pelajaran, kalau gue tipikal orang yang di kelas gue nggak bisa dengerin gitu. Jadi gue lebih visual di akhir. Jadi bener-bener gue mepet banget belajarnya, jangan ditiru guys. Jadi kalau bisa dicicil dulu. Kalau gue dengan H-1, gue bener-bener buka materi gitu kan. Habis tutor, asik. Tutornya di habis tutornya di mana? Aduh. Jadi habis tutor, gue selalu, gue orangnya visual, jadi gue kayak gambar-gambar gitu. Jadi mind mapping helps. Dan itu menurut gue, sebetulnya itu tergantung lu sih. Kayak lu harus cari what suits best for you, dan itu trial and error selama lu maba gitu. Kalau buat gue sih, jangan greedy aja ya. Jangan mau semuanya, karena kan di Prasmo semuanya kelihatan berkilau gitu kan. Ada panit ini, wih bakal eksis nih. Ada panit ini, wih kayaknya bakal back temen nih gitu. Dan jujur dulu gue mencoba mengambil semuanya. Cuma pada akhirnya sebenarnya itu entah ke-adjust sendiri sih. Kayak lu tahu apa yang lo bisa, lo jadi ngambil apa aja yang lo mau. Dan jangan lupain sosial juga kalau itu penting. Kan kita harus secara otak dan secara hati harus selalu sehat kan. Jadi gimana caranya ngejasnya, ya lo lebih perhatiin ke diri lo sendiri aja. Lo lagi butuh apa sih? Selalu bertanya sama sendiri butuh apa sih gitu loh. Jadi nggak ada yang lebih. Mungkin susun prioritas ya, kayak maksudnya kayak kalian ke Prasmul maunya cari apa gitu. Ya maksudnya mau belajar mulu atau mau pertemanan juga atau gimana gitu. Terus habis itu sebenarnya aku juga tipe orang yang bukan aku kayak Google Calendar juga. Cuman kadang masih kayak ya udahlah ini masih bisa dikerjain nanti lah apa. Jadi maksudnya kayak sekarang pun aku juga masih belajar untuk time management gitu loh. Maksudnya aku juga belum sempurna di area itu, tapi ya masih belajar di bagian itu. Terus habis itu menurutku juga kayak jangan terlalu ambis juga kayak panitia, karena aku juga pernah ngalamin waktu aku semester 1 kayak maksudnya kayak cukup bisa dibilang nggak tahu ya ini standarnya udah ambis atau belum, tapi menurutku udah cukup ambis gitu loh. Kalau nggak salah aku kayak 5-6 panitia gitu. Ya maksudnya kayak kayak itu kayak apalagi aku tuh di semester 1 kan kerjanya itu di semester 2 kan. Jadi kayak semester 1 itu awalnya kayak nggak apa-apa, kayak nggak ngapa-ngapain, waktu semester 2 aduh itu kayak bener-bener langsung kayak nilainya juga udah cukup turun, terus itu kayak bolosnya juga banyak guys gara-gara panit. Jadi menurutku kayak jangan bener kata Kanevio juga, kayak maksudnya jangan mau kayak mau semuanya ini tapi kayak lebih kayak menurutku juga bagus juga untuk tanya ke cutting, maksudnya kayak panitia ini tuh kayak gimana sih, panitia ini tuh kayak gimana gitu loh. Maksudnya kalian tuh kepinginnya belajar apa sih dari panitia itu, jadi bisa sesuai gitu, nggak usah semuanya diambil. Kalau gue sendiri sih semuanya udah disebutin ya, yang paling penting tuh emang time management sama dan jangan katakan iya aja ke semua hal kayak gitu. Dan yang paling penting sih kalau udah tahu passion diri sendiri mau mana, harusnya udah tahu kita ambil kegiatan apa aja kayak gitu yang kita prioritaskan. Jadi kalau udah tahu passion, kalau saran gue sendiri gak usah lah coba-coba lagi. Kalau kayak gue dulu di awal memang belum, masih pengen coba-coba ke arah apa nih, lebih pengen ke arah lomba kah atau organisasi. Jadi ya semuanya gue cobain dulu, tapi dikit-dikit kayak gitu kan. Jadi kalau udah tahu enaknya di mana dan passion gue enjoy-nya di mana. Kalau gue pribadi sih, gue tahu passion tuh ketika gue merasa gue capek, tapi gue nggak ngeluh gitu. Jadi gue capek tapi gue senang kayak gitu. Jadi gue enjoy melaksanakan kegiatan itu. Jadi menurut gue itu passion gue, dan
gak bakal nyesel deh kayaknya ngambil kegiatan itu. Jadi kalau udah kayak gitu otomatis kita bisa lebih ngatur time management kita dan lebih naruh effort kita ke sana gitu. Jadi semua yang pengen kita ambil tuh apa istilahnya ya, seimbang gitu lah, kayak gizi seimbang kayak gitu sih kalau gue. Easy. Paling tipsnya ini sih, coba kenalin diri lu dulu siapa. Karena kita kan dari SMA ke kuliah itu kan lumayan berbeda ya. Satu yang mesti pelajarin ya, lu mesti kenal dulu siapa diri lu. Dengan cara ya take some time buat self reflect, terus cari orang-orang yang emang cocok buat lu dan segala macamnya. Jangan ngerasa dengan gue punya sosial banyak ini itu bakal jadi satu hal yang baik buat gue nih, tapi kayak cobalah kayak explore hal lain gitu. Atau jangan-jangan itu bukan menjadi satu hal penting juga. Dan misalkan let's say gue mau panitia ABC supaya gue dapat ABCDE gitu, tapi kayak coba cari tahu apakah ada alternatif lain kayak bisa buat cari ilmu itu juga. Paling kalau gue pribadi, gue nggak bakal bilang gue mau ngulang masa lalu gue, karena kayak menurut gue everything you do has a purpose kan. Dan ini sekarang kayak gue ini sekarang ini. Gitu. Quotes banget. Review dulu dong, saya lagi mikir. Oke, baik. Review dulu. Pertama, gue nyesel harusnya gue kenal kalian lebih cepat. Iya. Makan tuh quotes. Enggak, gue bercanda. Gue enggak sih, gue gak mau ngulang sih. Karena pertama gue appreciate jalan yang udah Tuhan buatin buat gue sampai kesini. Karena itu have fun banget dan gak ada nyesel satupun gitu. Jadi ya nggak ada sih, nggak ada mau gue ulang, udah. Itu doang. Kalau aku juga sebenarnya nggak ada yang mau diulang, karena meskipun kayak panitianya di awal kayak banyak, tapi ternyata kayak sekarang juga berefek juga gitu kan. Maksudnya kayak belajar sesuatu dari setiap panitia yang diambil juga, meskipun waktu ngejalaninnya juga waktu itu cukup berat sih, sampai nangis, sampai damot juga, karena waktu itu nggak tahu kan jadwal panitianya, kayak ternyata mepet-mepet banget gitu kan. Jadi ngerjainnya harus pas repot banget gitu. Terus kayak mungkin kepingin kalau secara semuanya sih nggak kepingin ulang, cuman kalau misalnya boleh tambahin kayak misalnya gitu, aku lebih kepingin ngasah soft skill juga sih, kayak maksudnya lebih mengenali diri sendiri gitu ya di awal, supaya maksudnya kedepannya kayak lebih tahu gitu loh tujuannya apa, dan lebih lebih perluas lagi pergaulan sih, karena efeknya pasti baik. Kalau gue no regrets, sama kayak yang lain, gue bener-bener no regrets, karena gue gak bakal be the person I am today kalau misalnya gue gak ngelewatin itu. Tapi mungkin sedikit kayak saran buat maba-maba, kalau gue kan anak rantau, jadi kayak things in my head itu bakal kayak takut banget gitu kan, apa yang di depan dan lain-lain. Dan kalau gue bilang step out of your comfort zone, karena it's gonna be scary at first, tapi lu akhirnya nggak bakal nyesel, karena kalau misalnya lu nggak keluar dari comfort zone lu dan negative thinking dan stay in your head terus gitu, lu nggak bakal experience hal-hal yang you deserve to experience gitu loh. Jadi step out of your comfort zone, it's worth it. Keren banget nih asli. Gila, quotes lagi. Harry udah mikir, Harry udah. Mulu. Oke, Harry. Kalau dari gue sih sebenarnya literally sama kayak yang lain ya, kalau pengen ngulang sih nggak ada, cuma kalau dikasih kesempatan, gue pengen menghilangkan rasa takut gue untuk masuk teknik kayak gitu. Jadi karena dulu pikiran gue tuh kayak masuk teknik itu berat, kayak gue mikir kampus kan teknik berat gitu. Ternyata di Prasmo enggak gitu guys. Jadi kalau maba yang masuk jurusan STEM gak usah takut. Gak kayak teknik-teknik yang di kampus lain. Ini serius beneran. Karena kita tuh mix, karena kan namanya Prasmo ya, School of Business ya. Jadi tekniknya tuh nggak murni teknik, tapi applied kayak terapan kayak gitu. Jadi kita nggak belajar teknik murni, tapi apa yang bisa ilmu-ilmu teknik itu yang diterapin ke istilahnya di bisnis kayak gitu. Di misalkan kayak gue nih renewable energy engineering, gue nggak harus paham betul gimana cara bikin mesin-mesin itu, yang penting gue tahu cara makainya. Dan kalau di bisnis kan tuh kayak apa gitu, modelnya tuh udah tahu kayak gitu. Jadi
Kalau gue sih pengen ngilangin rasa, soalnya gue nggak takut dari dulu gitu. Jadi tahun pertama itu gue bener-bener ciut banget orangnya, kayak masuk ke kelas kayak gitu, wah gila serem gitu aja. Makanya nilai gue kecil di awal. Kalau di akhir hari ini udah santuy. Jadi kayak gue dapat tidur siang juga yang nilainya normal kayak gitu kan. Dibanding yang di awal gue stres ke takut itu tuh, hasilnya tuh juga nggak jauh nggak memuaskan dibandingkan yang sekarang kayak gitu. Thank you guys for watching this video. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk kamu para mahasiswa baru. Meskipun kuliah kalian diawali dengan online, bukan berarti kuliah tahun pertama kalian gak bisa berkesan kok. Keep curious dan tetap semangat. See you on our next video.